Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita lanjut lagi ya materi kita di pertemuan ke-6. Kali ini kita akan membahas tentang sinkronisasi ya. Sinkronisasi dalam sistem terdistribusi. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah membahas tentang konsep sinkronisasi. Kemudian nanti kita lihat contoh dari penerapan sistem terdistribusi. Ini contohnya misalnya ada GPS ya, atau Global Positioning System. Kemudian nanti di sana ada logical clock, kemudian ada algoritma Lamport, kemudian physical clock, dan mutual exclusion ya. Nah, konsep dari sinkronisasi, jadi sebelumnya sistem terdistribusi ini adalah sebenarnya proses yang berkolaborasi atau bekerja sama ya. Nah, sebelumnya telah kita bahas tentang komunikasi, di mana ini adalah merupakan dasar dari proses sistem terdistribusi tadi. Kemudian kita juga sudah membahas tentang penamaan atau naming ya di minggu sebelumnya. Kemudian bagaimana proses naming itu digunakan ketika ingin membagikan sebuah resource atau sumber daya ke beberapa titik lokasi gitu ya. Dan sekarang kita akan membahas mengenai isu sinkronisasi ya, sinkronisasi. Nah, jika kita lihat di sini, sinkronisasi ini terkait erat dengan komunikasi baik dia sinkron ataupun dia yang tidak sinkron atau asinkron ya. Nah, komunikasi membahas bagaimana cara menyampaikan pesan antar komponen di dalam sistem terdistribusi. Jadi bagaimana sebuah komunikasi itu bagaimana menyampaikan sebuah pesan antar komponen, antara satu komponen ke komponen yang lain, itu terjadi komunikasi. Nah, sinkronisasi ini membahas bagaimana komponen di dalam sistem terdistribusi ini bekerja sama. Nah, biasanya bekerja samanya dalam bentuk apa gitu ya? Bekerja samanya biasanya dalam sisi pemakaian sumber daya atau sharing resource ya. Kemudian bagaimana kerjasama ini dari sisi pengurutan kejadian. Siapa duluan yang akan dilakukan, siapa yang belakangan gitu ya. Kemudian ada juga yang namanya kesepakatan clock tersebar. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kerjasama di dalam sinkronisasi. Nah, sebenarnya sinkronisasi itu apa? Sinkronisasi ini adalah proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Jadi sinkronisasi ini adalah mengatur jalannya beberapa proses yang ingin dilakukan secara bersamaan. Supaya apa? Sinkronisasi ini tujuannya nanti adalah untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data atau data error ya, karena akses dari beberapa proses yang berbeda tadi atau mutual exclusion namanya. Nanti ini di akhir kita bahas tentang mutual exclusion. Serta untuk mengatur urutan jalannya proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock atau starvation. Jadi tujuan dari sinkronisasi ini adalah supaya tidak terjadi inkonsistensi data atau terjadi data yang error. Kenapa bisa terjadi data error? Ini bisa saja karena adanya komponen-komponen di dalam sistem terdistribusi itu berjalan berbarengan. Jadi siapa yang duluan, kayak seperti tabrakan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita analogikan, contohnya adalah ketika di jalan ya, ada traffic light, ini ada perempatan. Ketika tidak ada yang namanya pengaturan jalan atau tidak ada traffic light, maka bisa terjadi kendaraan tersebut akan melakukan proses semaunya aja gitu. Ada yang mau lurus, ada yang mau belok kanan, belok kiri. Efeknya apa jika tidak ada traffic light tadi? Atau katakanlah traffic light-nya mati gitu. Maka bisa terjadi yang namanya deadlock atau terjadi stuck di suatu tempat di mana proses tersebut tidak bisa
melakukan tindakan apapun selain ya udah diam aja di situ, nggak bisa tidak bisa berpindah tempat. Nah itu deadlock. Jadi gimana caranya supaya tidak terjadi deadlock adalah kita atur siapa yang duluan jalan, siapa yang selanjutnya gitu ya. Supaya apa? Supaya tadi tidak terjadi yang namanya inkonsistensi data atau data yang rusak atau error data. Nah, selanjutnya dari konsep sinkronisasi ada yang namanya algoritma untuk sinkronisasi di dalam sistem tersebar memiliki sifat-sifatnya apa? Sifatnya yang pertama adalah informasi yang relevan tersebar di beberapa komputer. Keputusan pembuatan proses hanya berdasarkan informasi lokal. Kemudian peristiwa kegagalan dengan penyebab tunggal di dalam sistem ini harus dihindarkan. Dan tidak tersedianya clock atau sumber waktu global yang akurat. Jadi itu adalah sifat-sifat dari gimana supaya sinkronisasi ini terjadi di dalam sistem yang tersebar. Nah, di sini ada contoh, ini ada penggambaran ya, ada sebuah dua buah aktivitas, yang pertama dan yang kedua. Yang pertama ini adalah aktivitas file objeknya, yang kedua ini adalah dari source code-nya. Jadi di dalam gambar ini, gambar contoh dari tidak adanya kesepakatan waktu global ya. Misalnya nih, waktu pada output O adalah 2044. Kemudian source code-nya dimodifikasi di komputer lain yang clock-nya lebih lambat. Sehingga waktu source code-nya adalah 2143 di sini. Karena source code memiliki waktu yang lebih lama daripada file objeknya, maka ketika ingin melakukan maka si Mac atau compiler tadi tidak akan melakukan rekompilasi. Akibatnya apa? File objek dari sumber yang lama dengan sumber yang baru itu tidak update ya. Jadi si file objek ini ya udah dia melakukan sendiri kegiatannya, sehingga ini mungkin nanti bisa terjadi crash dan programmer ini akan mencoba memahami sebenarnya yang salahnya nih di mana gitu. Nah ini dia tadi ada dua aktivitas yang satu lebih waktunya lebih cepat, yang satu lagi lebih lambat. Maka ini tidak mengalami yang namanya rekompilasi, tidak dikompil kembali atau tidak dikompilasi kembali, sehingga yang dibaca adalah kemungkinan file yang lama, padahal sebenarnya sedang terjadi perubahan pada file yang sebelumnya, tetapi tidak terupdate. Nah ini bisa mengalami yang namanya inkonsistensi data, atau tadi datanya terjadi rusak atau misalnya error. Ini adalah contoh dari tidak adanya kesepakatan dari waktu global tadi ya, siapa yang duluan dieksekusi, siapa yang selanjutnya. Nah seperti itu. Nah sekarang kita lihat dulu contoh dari penerapan ya sistem terdistribusi. Ini ada yang namanya GPS atau Global Positioning System. GPS ini adalah sistem terdistribusi berbasis satelit ini yang diluncurkan pada tahun 1978. Nah, GPS ini adalah sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika ya. Sistem ini didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi serta informasi mengenai waktu tadi atau clock tadi ya secara kontinu di seluruh dunia tanpa tergantung waktu dan cuaca kepada banyak orang secara simultan atau secara bersamaan. Jadi fokus dia adalah di posisi dan di informasi mengenai waktu tadi yang akan diberikan kepada orang secara bersamaan atau simultan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia pun GPS ini sudah banyak diaplikasikan, terutama yang terkait dengan aplikasi yang menuntut informasi tentang posisi ya. Sangat banyak sekali. Kita pengen lihat jalur lalu lintas gitu ya atau traffic, kita buka GPS, kita akan ngecek
mana ini jalur yang macet atau yang tidak macet seperti itu. Atau juga kita bisa mengecek nih posisi si A di mana ya sekarang posisinya gitu kan. Nah, itu adalah pemanfaatan dari GPS tadi. Nah, misalnya di sini, ponsel GPS sekarang memungkinkan penelepon melacak posisi masing-masing. Fitur yang mungkin terlihat sangat berguna saat Anda misalnya tersesat atau dalam masalah, atau juga bisa mengecek atau melacak hal-hal yang lain. Misalnya kita pengen tahu si A posisinya di mana, kemudian si B sudah di mana, seperti itu ya. Itu ya GPS. Karena dia di pemanfaatan GPS ini adalah dia memanfaatkan posisi dan juga waktu atau clock tadi ya. Jadi dia memanfaatkan bagaimana sih pemanfaatan sinkronisasi yang terjadi. Misalnya di contohnya adalah di dalam sistem GPS ini. Nah, kita balik lagi ke waktu tadi ya. Ini ada yang namanya logical clocks. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa clock ini milik tiap-tiap komputer tidak selalu sama. Dan perbedaan antara pembacaan dua clock atau dua waktu komputer berbeda ini disebut sebagai skew ya. Boleh dikatakan semua komputer memiliki rangkaian pencatat waktu, walaupun penggunaan kata clock jadi sudah umum ya. Jadi yang lebih tepat kita sering sebutkan adalah timer untuk merujuk komponen. Nah, timer ini menggunakan kristal kuarsa sebagai sumber frekuensinya. Walaupun frekuensi osilator pada osilator kristal biasanya stabil, tetap saja tidak mungkin menjamin bahwa semua kristal yang bekerja di berbagai komputer memiliki frekuensi yang persis sama. Jadi yang tadi dikatakan bahwa timer ini atau waktu di tiap-tiap komputer ini sebenarnya adalah tidak selalu sama. Ada sedikit perbedaan, mungkin ada beberapa yang berbeda sedikit ya. Selalu ada sedikit perbedaan yang terjadi dan mengakibatkan perbedaan waktu pula. Ini yang disebut sebagai clock skew tadi ya. Adanya perbedaan waktu di tiap-tiap komputer. Nah, bagaimana caranya supaya perbedaan waktu tadi ini bisa ditangani gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan yang namanya algoritma Lamport. Nah, ini algoritma Lamport. Jadi kalau menurut Lamport namanya ya, sinkronisasi clock ini tidak harus dilakukan dengan nilai mutlak clocknya atau waktunya. Karena yang diperlukan dalam sinkronisasi proses adalah bagaimana sih urutan prosesnya. Jadi yang dipentingkan adalah konsistensi internal clocknya, bukan apakah clock tersebut harus sama persis dengan waktu realnya. Jadi clock ini biasa disebut sebagai logical clock ya. Jadi intinya dari algoritma Lamport ini adalah gimana sih pengurutan peristiwanya, bagaimana sih urutan proses-proses yang terjadi supaya tindakan sinkronisasi ini tidak mengalami yang namanya inkonsistensi data. Nah, di pengurutan peristiwa, sejumlah problem yang penting akan terpecahkan bila pengurutan peristiwanya jelas dapat dibuat, bahkan bila waktu realnya tidak diketahui. Misalnya untuk mensinkronkan logical clock, ini Lamport mendefinisikan relasi yang disebut sebagai happen before ya, terjadi sebelum apa gitu. Jadi misalnya gini, ada ekspresi A, ini cara bacanya adalah A terjadi sebelum B. A terjadi sebelum B ya. A terjadi sebelum B. Ini artinya adalah semua proses sepakat bahwa kejadian pertama ini adalah A. Kemudian diikuti sesudahnya kejadian B. Jadi kejadian A dulu baru kejadian B. Dibacanya adalah A terjadi sebelum B. Nah, relasi happen before ini dapat diamati langsung dalam dua situasi. Bila A dan B adalah kejadian atau event dalam proses yang sama, dan A terjadi sebelum B, maka A terjadi sebelum B ini adalah true ya. A maka B ini adalah true.
Di dalam sinkronisasi atau di dalam algoritma Lamport, cara membacanya adalah A terjadi sebelum B, di mana kejadian pertama adalah A, kejadian setelahnya adalah B. Nah, bila A adalah kejadian dari sebuah pesan yang dikirim oleh sebuah proses, dan B adalah kejadian di mana pesan tersebut diterima oleh proses lain, ini juga bisa kita tuliskan menjadi kejadian A terjadi sebelum kejadian B adalah true juga atau benar ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada dua buah gambar. Yang pertama adalah sinkronisasi clock sebelum menggunakan algoritma Lamport dan setelah. Pada gambar A, tampak 3 buah sistem dengan clock atau waktu masing-masing yang bekerja dengan laju yang berbeda, dan gambar B ini adalah clock system yang dikoreksi dengan algoritma Lamport. Nah, di sini kita bisa lihat waktu ya, waktu antara kejadian A, kemudian kejadian B, C, dan D, ketika belum menerapkan algoritma Lamport, kejadian C, B ke C, ini adalah ketika kejadian A waktunya adalah 60, kemudian kejadian B waktunya adalah 56, artinya mundur. Mundur ya. Dan ini jangan sampai terjadi seperti ini. Ini yang dikatakan tadi, karena tidak bisa menentukan waktu tadi, sehingga bisa mengakibatkan crash atau terjadi kerusakan pada proses tersebut. Itu bisa mengakibatkan programmer aplikasi tersebut atau proses tersebut nanti bisa kacau gitu ya. Nah, ini jadi dari yang C ke D juga seperti itu. Ketika nilainya waktunya adalah 56, kemudian kejadian setelahnya adalah waktunya 54, mundur. Nah, ini adalah sinkronisasi yang belum menetapkan urutan peristiwa tadi atau waktu yang diberikan. Kemudian ketika sudah menerapkan menggunakan algoritma Lamport, ini sudah terbaca. Misalnya dari B ke C tadi ya. Kejadian B 40, kemudian ke C ke D ya, dari 60 ke 61. Kejadian C-nya sebelumnya adalah 60, setelahnya adalah 61, dan seterusnya. Ke D juga seperti itu. Ya, ini yang sudah menerapkan algoritma Lamport tadi ya, yang sudah dikoreksi dengan algoritma Lamport. Jadi kejadian yang dibuat disesuaikan dengan urutan peristiwanya. Cara untuk menetapkan waktu ke semua kejadian dalam sistem tersebar tergantung pada kondisi. Misalnya yang pertama, kondisinya adalah bila A terjadi sebelum B, ini di proses yang sama, maka cara untuk menetapkan waktu yang ke semua kejadian dalam sistem tersebar tergantung pada kondisi. Bila A terjadi sebelum B di proses yang sama, maka waktu si A lebih kecil daripada waktu si B. Kemudian yang kedua, bila A dan B mewakili kejadian pengiriman dan penerimaan pesan, maka waktu A lebih sedikit daripada waktu B. Kemudian untuk semua kejadian A dan B dikatakan bahwa waktu A dan juga waktu B. Ya. Kemudian kita lihat ada physical clock. Yang tadi ada logical clock, kemudian ini ada yang namanya physical clock ya. Nah, clock atau jam atau waktu tadi ya, setiap komputer pasti memiliki clock fisik. Clock adalah alat elektronik yang menghitung osilasi yang terjadi pada kristal tadi ya, pada frekuensi tertentu dan menyimpannya dalam counter register. Jadi di dalam komputer ada yang namanya RAM CMOS yang didukung sebagai baterai khusus sehingga tanggal dan waktu tidak perlu dimasukkan pada boot berikutnya. Artinya dia sudah current time gitu ya di dalam sebuah sistem tersebut. Dengan cara ini nanti perangkat lunak akan tetap up to date dari sisi waktunya tadi. Nah, pada beberapa sistem
waktu clock aktual menjadi penting. Contohnya real time system atau current system tadi ya. Untuk sistem ini diperlukan clock fisik eksternal. Karena alasan efisiensi dan redundansi, clock fisik jamak biasanya digunakan yang mengakibatkan ada dua masalah muncul. Yang pertama masalahnya adalah bagaimana mensinkronkan eksternal clock tersebut dengan waktu yang sebenarnya ya. Nah, antara current time dengan fisik dengan yang tadi external clock-nya. Kemudian bagaimana mensinkronkan antar clock yang ada. Kadang-kadang physical clock ini nggak sama dengan current clock yang sekarang atau misalnya real time systemnya ya. Nah, kemudian kita bahas tentang mutual exclusion. Mutual exclusion ini adalah pemakaian resource ya atau pemakaian sumber daya. Tujuan utama sinkronisasi, ini tadi kan kita sudah bahas bahwa tujuan utama sinkronisasi adalah menghindari terjadinya inkonsistensi data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda atau yang dikatakan mutual exclusion, pemakaian resource ya, serta untuk mengatur urutan jalannya proses sehingga dapat berjalan dengan lancar dan terhindar dari deadlock dan starvation tadi. Nah, mutual exclusion ini adalah jaminan memberikan jaminan hanya satu proses yang mengakses sumber daya pada satu interval waktu tertentu. Sumber daya yang tidak dapat dipakai bersama pada saat bersamaan. Artinya, dia kasih jaminan yang mana dulu proses yang akan dilakukan atau mengakses siapa yang lebih dulu mengakses, siapa yang menunggu gitu ya. Supaya apa? Supaya tadi tidak terjadi inkonsistensi data atau data yang error tadi. Ada model pendekatan dalam mutual exclusion ini. Yang pertama adalah pendekatan tersentralisasi atau centralized, kemudian ada pendekatan terdistribusi penuh atau fully distributed, dan juga ada pendekatan token ring ya. Nah, kalau kita lihat di dalam pendekatan tersentralisasi atau centralized ini pada algoritma terpusat. Nah, kondisi mutual exclusion atau sering disingkat dengan mutex tadi ditangani oleh sebuah proses yang dimiliki sebagai koordinator untuk mengentry ke critical region atau ke lokasi kritis ya. Jadi di dalam centralized ini ada satu proses yang dipilih sebagai koordinatornya. Nah, setiap proses yang ingin meminta mutual exclusion atau mutex mengirimkan pesan request ke koordinator ini dengan pesannya adalah atau poinnya adalah di dalam centralized ini request, replay, dan release. Request meminta pengiriman pesan, kemudian ada replay, membalas, dan ada release, yaitu melepaskan. Nah, bila proses tersebut menerima pesan replay dari koordinator, maka proses tersebut diizinkan masuk ke daerah kritis atau critical region tadi. Sesudah keluar dari daerah kritis, maka proses mengirim pesan release atau melepaskan ke koordinator dan melanjutkan eksekusinya ya. Kalau di sini kita lihat ada 3 gambar dari pendekatan tersentralisasi atau centralized ya. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, di gambar A, proses 1 meminta izin atau request ke koordinator untuk masuk ke critical region. Jadi proses 1 ini request ke koordinatornya. Koordinatornya itu adalah proses 3. Dia meminta izin untuk masuk ke critical region. Jika diizinkan, maka akan diberikan grant. Oke, gitu ya. Replay. Oke. Nah, untuk gambar yang B, nah ketika proses 2 meminta izin ke koordinator untuk masuk ke critical region, ini nggak bisa atau belum bisa. Jadi dia tidak ada no replay, tidak ada kata-kata oke di sini. Kenapa belum bisa? Karena di sini masih ada proses 1 yang mengakses critical region. Maka si proses 2 ini tahan dulu atau tunggu dulu sampai dengan ini yang ketiga C. Ketika proses 1 keluar dari critical region, dia akan melakukan release ya. Melakukan release.
memberitahu kepada koordinator sudah selesai. Dia mengakses, maka kemudian si koordinator ini akan mengizinkan proses 2 untuk melakukan atau untuk request ke critical region. Jadi sebelum proses 2 ini mengakses ke critical region, dia harus menunggu dulu sampai proses 1 ini rilis. Itu ya, centralized. Kemudian pendekatan yang terdistribusi penuh atau fully distributed ini adalah algoritma ini bekerja dengan membuat sebuah proses yang ingin memasuki daerah kritis. Terlebih dahulu dia akan membuat pesan. Pesannya ini isinya apa? Berisi nama, daerah kritis yang ingin dimasuki, kemudian nomor proses dan waktunya. Pesan ini dikirim ke semua proses dengan asumsi komunikasi yang digunakan ini adalah reliable ya. Nah, bila sebuah proses menerima pesan request dari proses yang lain, respon yang diberikan tergantung dari state proses terhadap nama kritis nama kritis dalam pesan tersebut. Ada 3 kasus penerima yang mungkin. Yang pertama adalah bila penerima tidak berada dalam daerah kritis dan tidak ingin masuk, maka pesannya oke, dikirim balik. Bila penerima sudah berada di dalam daerah kritis, maka tidak ada pesan yang dikirim, atau artinya dia harus menunggu dulu sampai dengan rilis. Yang ketiga adalah bila penerima ingin masuk ke daerah kritis tapi belum masuk, maka proses ini akan membandingkan waktu dari pesan masuk dengan pesan yang akan dikirimkan. Jadi dia ngecek waktunya ya. Bila pesan masuk memiliki catatan lebih lama, penerima akan membalas dengan pesan oke. Sebaliknya, bila pesannya sendiri memiliki catatan waktu yang lebih lama, maka penerima akan meletakkan pesan masuk ke antrian. Jadi dia harus nunggu dulu dan tidak ada balasan apapun ya. Itu. Jadi kalau misalnya yang gambar di sini ada 3 gambar. Misalnya yang gambar pertama ini adalah 2 proses ingin masuk ke daerah kritis yang sama pada waktu yang bersamaan pula. Jadi misalnya di masing-masing proses ini, proses 0, 1, dan 2, ini ada 2 proses yang ingin masuk. Misalnya di proses 0 ini, proses dia sendiri dan juga proses 2 ingin masuk ke dia, di mana masing-masing waktunya ini sama. Nah ini contoh dari kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah proses 0 ini memiliki timestamp yang lebih lama, sehingga proses 0 ini menang. Artinya penjadwalan dia waktunya lebih lama, pengaksesan dia lebih lama. Jadi masing-masing proses mengakses ke 0. Nah, yang ketiga ini adalah bila proses 0 ini selesai, maka pesan oke dikirim, sehingga proses 2 ini bisa masuk ke critical region-nya tadi. Atau si 0 ini udah selesai, maka dia akan rilis ya, atau melepaskan pengaksesannya, waktunya sudah habis gitu, maka dipersilahkan untuk proses yang lain untuk mengakses critical region tadi. Itu yang fully distributed. Kemudian ada yang terakhir adalah pendekatan token ring. Nah, ini menggunakan sebuah jaringan bus dengan proses-proses yang tidak berurutan. Melalui perangkat lunak, ring logika disusun dengan setiap proses ditetapkan posisinya di dalam ring. Posisi ring dapat dialokasikan menggunakan urutan nomor alamat jaringan atau dengan cara lain. Hal yang terpenting adalah setiap proses harus tahu siapa proses sesudahnya. Jadi di sini di gambar A ini adalah sebuah grup proses yang tidak berurut dalam jaringan. Misalnya 0, proses 0, 2, 4, 9, dia nggak urut. Nah, kalau yang di B ini adalah ring logika yang disusun dalam perangkat lunak, di mana nanti dia setiap proses harus tahu proses yang sesudahnya apa. Misalnya setelah 1, kemudian dilanjut 2, kemudian 3, dan seterusnya. Itu adalah pendekatan yang dilakukan di dalam mutual exclusion tadi ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi inkonsistensi data, sehingga masing-masing
proses ini diberikan jadwal atau diatur jadwalnya supaya tidak terjadi crash tadi ya. Seperti itu. Sampai di sini materi hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.